Halo teman ngopi, kali ini saya sedang ngopi bareng dengan Pak Raden. Iya, Pak Raden banyak melakukan kegiatan sosial yang saat ini fokusnya terutama pada teman-teman penyandang disabilitas. disabilitas. Mereka yang memiliki keterbatasan ini kemudian bersama Pak Raden dibina dan kita mau tahu apa sebenarnya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Raden dengan teman-teman ini. Iya, terima kasih. Kenapa kemudian Pak Raden menjadi begitu tertarik untuk concern ke teman-teman difabel? Terima kasih. Yang pertama, bahwa teman-teman disabilitas ini mereka memiliki keterbatasan, baik fisik, mental, sensorik, ya. Sehingga alhamdulillah saya pribadi juga keluarga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sehingga mumpung saya sehat dan melihat teman-teman disabilitas yang butuh perhatian dari kita non disabilitas, maka di situ saya pribadi terpanggil untuk membantu kawan-kawan yang ada disabilitas seperti yang netra yang tadi, ya. Yang kami bantu itu, yang kami bina itu ada cukup banyak. Ya. Berapa banyak angkanya? Ya, kalau untuk Kota Gorontalo itu ada 863. 863 orang. Ya, untuk Kabupaten Gorontalo itu ada hampir 3.000. Sehingga kami dengan melihat jumlah itu, maka kami terpanggil untuk membantu kawan-kawan. Dalam ini tentang pendidikan mereka, kami fasilitasi, usaha kemandirian mereka difasilitasi, kemudian juga tentang alat bantu, ya, kami bantu. Sehingga dengan melihat itu, alhamdulillah masyarakat, pemerintah turut membantu mereka. Ya, kami sebagai pegiat disabilitas ada di Gorontalo, terus mengingatkan kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, bahwa di sana ada teman-teman disabilitas. Kawan-kawan disabilitas ini kita lihat secara kasat mata tidak kelihatan, ya. Ya, tidak kelihatan mereka. Tapi mereka muncul kelihatan di pasar, minta-minta, di lampu merah, mereka muncul di situ. Tapi kalau mereka beraktivitas seperti kita non disabilitas, kita tidak lihat. Padahal jumlahnya cukup besar. Makanya dengan melihat kondisi itu, maka saya selaku yayasan kami sebagai pegiat disabilitas untuk membantu kawan-kawan. Ya, dan itu dengan melihat kemampuan mereka sangat cukup bagus talentanya. Misalnya kami membina teman-teman disabilitas netra, main band, mereka ya main keyboard, gitar, drum, itu mereka ya dianggap kecil lah. Juga dibandingkan kita yang non disabilitas mungkin ya cukup lama juga untuk latihan itu. Tapi saya lihat kemarin kami melatih mereka kerjasama dengan Basnas Gorontalo itu cukup 3 bulan. 3 bulan sudah, sekarang alhamdulillah mereka sudah diundang oleh OPD ya untuk menghibur atau mengisi acara-acara yang ada di OPD, ada di pemerintah kabupaten dan provinsi. Dan alhamdulillah mereka ada penghasilan begitu. Tidak harus bergantung sama keluarganya, bergantung sama saudara-saudaranya. Jadi mereka sudah niat baiknya luar biasa sekali, ya, Pak. betul. Saya jadi penasaran dengan sebenarnya latar belakang Pak Ridwan itu apa kemudian sehingga mau sekali menggerakkan teman-teman difabel ini. Ya, yang pertama saya kebetulan saya kader Karang Taruna. Saya tahun 2000, alhamdulillah saya jadi mewakili Provinsi Gorontalo untuk ke tingkat nasional, untuk jadi Karang Taruna Teladan, mewakili Gubernur. Jadi Karang Taruna itu adalah organisasi yang ada di desa, bergerak di sosial, membantu masyarakat dan lain-lain. Jadi itu basic saya di situ. Kemudian saya juga pribadi pernah jadi perintis Tagana, Taruna Siaga Bencana di tingkat nasional tahun 2004. Kemudian alhamdulillah dengan aktivitas itu kami terus dihargai. Kemarin
saya didampingi oleh Pak Wali Kota Gorontalo di tahun 2014 menerima penghargaan dari Jokowi sebagai pegiat sosial yang ada di Provinsi Gorontalo, mewakili Gorontalo. Jadi itu mungkin eksistensi saya untuk bergerak di sosial, ya alhamdulillah sudah ya tidak dianggap oleh pemerintah untuk bergerak di sosial, dan insya Allah bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah sama-sama untuk memediasi kegiatan sosial yang ada di lingkungan kami. Boleh Pak cerita bagaimana kolaborasi selama ini dengan pihak lain, salah satunya juga dengan pemerintah yang saya pikir memang perlu mengambil peran untuk masyarakatnya menyandang disabilitas ini. Ya. Apa yang sudah dilakukan selama ini Pak? Jadi teman-teman disabilitas itu dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perlindungan pemenuhan hak-hak disabilitas. Di sana ada 22 hak mereka ya yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, kami menyadari bahwa pemerintah bukan hanya disabilitas yang mereka bangun di Provinsi Gorontalo. Maka kami selaku pegiat terus mengingatkan bahwa ini mereka ini ada undang-undang payung hukumnya untuk menganggarkan misalnya ya baik pendidikan, kesehatan, keagamaan, kewirausahaan, kooperasinya dan lain-lain. Ada 20 hak tadi, termasuk tenaga kerja. Yang kami sedikit konsen dalam hal tenaga kerja sekarang, seperti pertama kami melaksanakan pemberdayaan mereka, ekonomi mereka di kedai tuli yang sekarang alhamdulillah ada kedai tuli. Ya, kedai tuli. Nah, mereka ada 23 orang, semuanya orang-orang tuli semua. Ya, dan mereka belum memperoleh pekerjaan yang tetap. Ya, jadi alhamdulillah kami dampingi, kami mediasi, dan sekarang mereka sudah kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, alhamdulillah berjalan bagus dan pengunjungnya semakin hari makin banyak. Dan jelas itu akan berdampak ekonomi mereka, ya tadi saya sampaikan tidak harus bergantung sama keluarganya. Kemudian berikut kedua, masalah tenaga kerja. Undang-Undang nomor 8 itu, nomor 8 tahun 2016 itu bahwa mereka dijamin oleh pemerintah bahwa pemerintah daerah, BUMN, BUMD itu wajib mempekerjakan disabilitas 2%. 2%. Nanti kita akan bahas lagi itu gitu. saja, Pak. Minum kopi dulu, Pak. Ya, oke. Silakan. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana rasa kopinya, Pak Raden? Ya, alhamdulillah bagus, enak gitu. Saya masih minum kopi dengan Pak Raden. Iya. Luar biasa, Pak. Bagaimana Anda menggerakkan banyak hal, banyak unsur untuk sama-sama peduli dengan masyarakat kita yang adalah penyandang disabilitas. Iya. Saya juga ingin mengetahui sebenarnya bagaimana kemudian yayasan yang selama ini Bapak kelola dan dengan siapa saja Bapak bermitra. Selain tadi Bapak sudah kasih gambaran bahwa pemerintah juga turut ambil bagian dalam mewujudkan niat baik yang Anda lakukan ini, Pak. Ya, berhubung yang kami kelola ini adalah ruang lingkupnya adalah sosial, sehingga tentunya kami berkolaborasi atau kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Gorontalo, ya. Kabupaten Gorontalo, juga Provinsi Gorontalo, dan juga Kementerian Sosial. Di sana ada program tentang pemberdayaan disabilitas, di sana ada direktoratnya. Yeah. Makanya kami terus berkoordinasi ada program apa untuk sana. Yeah. Dan itu sesuai ketentuan yang ada bahwa yang
teman-teman dibantu oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kota itu harus melalui wadah, sehingga harus melalui yayasan atau lembaga kesehatan sosial LKS, tidak bisa orang per orang. Betul. Ya, makanya alhamdulillah kami sudah dirikan yayasan tentang disabilitas ini sudah cukup lama, sejak tahun 2003. Terus mencari informasi, ya baik di kegiatan CSR, di BUMN, BUMD, juga di pemerintah. Bukan saja di dinas sosial, tapi juga di pendidikan juga ada, di tenaga kerja juga ada, di pertanian ada. Makanya kami terus mencari informasi agar supaya kawan-kawan ini terbantu dengan program pemerintah, dan juga pemerintah juga terbantu, sehingga simbiosis mutualisme. Kami memfasilitasi, memediasi program yang ada di pemerintah dengan juga kawan-kawan. Waktu kemarin tahun 2021-2023 itu kami cukup banyak, yang 1043 orang disabilitas yang terbantu. 1043 orang. Ya, terbantu oleh yayasan kami. Kami mediasi ke beberapa stakeholder, dari dana CSR tadi, kemudian juga bukan saja di daerah, tapi kami juga kami bekerjasama dengan Maybank Jakarta, melatih 230 orang disabilitas tentang melatih bagaimana memanage usaha sampai bisa berhasil. Jadi saya mau bilang ruang gerak yayasan Pak Putra Mandiri, ya, sudah tidak terbatas hanya di wilayah Gorontalo saja. Ya. Karena melihat misalnya itu program CSR dari satu bank swasta yang Anda baru sebut tadi, ternyata juga di cover bisa diselenggarakan oleh teman-teman dari yayasan yang Pak Ridwan kelola. Ya, Raden, Pak. Pak Raden. Ya. Jadi kami terus mencari informasi di medsos, dan kami juga aktif di medsos, update terus kegiatan kami, sehingga banyak yang melirik kegiatan kami. Oke, Pak Raden, ini kami lihat ada kegiatan ini. Oke, kami juga, CSR kami ada kegiatan ini. Mohon kalau Bapak berkenan, bisa bermitra ya. Oke, kami terus berkoordinasi, dan mereka langsung ke Gorontalo berkoordinasi. Dan alhamdulillah kawan-kawan ya terbantulah dengan program yang ada di mereka. Mereka terbantu dengan program kita. Juga teman-teman disabilitas terbantu dengan itu. Alhamdulillah kami dengan mengurus kawan-kawan disabilitas ini tidak mengalami kesulitan. Bahkan mereka, Allah bilang kan, rezeki ini sudah diatur, ya kan? Sudah diatur. Sehingga kami itu hanya memfasilitasi. Mereka alhamdulillah meluncur dengan sendirinya. Boleh bilang Pak Raden tidak ada kesulitan untuk mendapatkan donatur ya? Ya. Karena sebagian besar, tentu semua perusahaan besar itu dia punya program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR-nya, itu juga harus wajib dikeluarkan oleh mereka. Tinggal saya penasaran bagaimana cara jemput bolanya, Pak, sehingga selain tadi dari sosial media, apakah ada trik tersendiri untuk kemudian Bapak bisa dilirik oleh perusahaan-perusahahan itu? Ya, tadi kami sampaikan bahwa cara pertama kami tempuh itu aktif di medsos. Aktif di medsos. Iya. Nomor 1 ya, Pak ya? Iya. Sehingga kegiatan kami itu terupdate. Kami sampaikan tanggal sekian kami melaksanakan ini. Sehingga ini mereka lirik di situ. Macam kemarin saya sampaikan tadi, kerjasama dengan salah satu bank di Jakarta. Kemarin kami kerjasama dengan Astra, PT Astra Jakarta, mengirim Al-Quran kurang lebih hampir 1000, dikirim ke teman-teman disabilitas. Kemudian ada program-program banyak lagi, ya kayak sembako. Jadi yang kami lakukan itu tadi di medsos. Kemudian mereka minta nama-nama, video yang pernah kami lakukan, bagaimana kerjasama dengan pemerintah, kedekatan yayasan kami dengan pemerintah bagaimana. Mereka ragu juga kan, jangan sampai ini mungkin
yayasan yang mungkin barangkali tidak terdaftar. Ya, tidak kredibel Sehingga begitu, mereka Pak, ya? minta akta notarisnya. Kemudian mungkin bagaimana apa pernah berkolaborasi dengan pemerintah, sehingga video-video yang kami lakukan kami kirim, sehingga itu kami sampaikan. Alhamdulillah mereka memperoleh respon yang baik. Dan sekarang alhamdulillah yang kami lakukan sementara ini dekat-dekat ini adalah kawan-kawan disabilitas yang ada yang kami bina di Kedai Tuli itu, mereka dibantu oleh Kementerian Sosial diberikan makan siang malam. Dari Kementerian Sosial, Kementerian Sosial. teman-teman yang tunanetra ini. Bukan Kedai Tuli yang di Kedai Tuli. Oke, sorry, yang Kedai 23 Tuli. orang. Jadi mereka buka jam 2, tutup jam 12. Jadi sebelum buka itu jam 2 mereka makan dulu. Kami sediakan. Mereka. Kemudian juga pada saat mereka setelah maghrib makan lagi, makan malam. Ya, tapi dengan catatan harus sholat. Kalau kami bukan saja ekonomi mereka ya, bukan saja tadi makan minum, tapi masalah agama juga harus kami dampingi agar kawan-kawan ini maklum kan disabilitas punya keterbatasan mendengar dan lain-lain, sehingga kami sampaikan bahwa satu waktu kita akan mati. Luar biasa. Nanti kita akan lanjut lagi soal itu, Pak. Minum kopinya dulu. Oh iya, silakan. terima kasih. Ya. Ya. Ternyata tidak hanya soal bagaimana mereka sejahtera secara ekonomi, ternyata lewat yayasan, Pak Raden juga fokus kemudian pada pengembangan spiritual orang-orang yang Bapak bina di yayasan ini. Termasuk bagaimana pentingnya ibadah itu menjadi concern. Kenapa bisa itu juga menjadi hal yang Anda prioritaskan, Pak Raden? Ya, yang pertama kami wawancari mereka, keberadaan mereka, apa pernah pernah sholat, apa sholatnya 5 waktu, apa tahu bahasa baca Al-Quran, atau mungkin abjad atau dan lain-lain, sehingga mereka alhamdulillah setelah saya interview mereka sangat minim untuk itu, sehingga itu tertarik bagi saya bahwa mereka ini harus didampingi, sehingga dengan kesempatan yang ada, momen yang ada, pada saat mereka makan, saya undang ustadz, ya kami kerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, ya mereka mengirim atau mengutus tim untuk mendampingi mereka dalam penyuluhan keagamaan, kemudian juga pemberantasan huruf Al-Quran, sehingga alhamdulillah kegiatan yang kami lakukan. Jadi yang kami lakukan itu yang pertama harus maghrib itu harus sholat berjamaah, ya di kedai itu. Kedai Tuli, sehingga kawan-kawan setelah pas ajan semua saya bilang siapapun yang ada yang Anda layani pada saat ajan maghrib semua dihentikan. Semua berhenti? Iya, semua berhenti. Aktivitas semua kena. Mereka sholat. Itu ya alhamdulillah. Menciptakan kultur baru, saya lihat apa yang Anda lakukan, Pak Raden, dengan teman-teman disabilitas ini. Dan saya pikir juga Bapak punya indikator sendiri untuk mengukur apakah apa yang sudah Bapak lakukan ini cenderung efektif begitu, atau PR apa kemudian, kayaknya saya mau pengembangan di bagian ini. Apa yang Anda lihat selama ini, Pak? Ya, itu tadi saya lihat kembali ke
Undang-Undang Nomor 8 tadi, banyak hal hak mereka yang belum terpenuhi. Dan Anda mengupayakan semua hak itu bisa terpenuhi melalui yayasan ini. Ya, itu termasuk kerja mereka, pendidikan mereka, kemudian masalah keagamaan mereka, itu wajib dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga karena tadi saya bilang bahwa pemerintah ini bukan hanya disabilitas, sehingga saya terus menyampaikan ke pemerintah bahwa mereka ini punya hak ini. Sehingga oke, Den, apa yang perlu dibantu? Masalah kewirausahaan tadi, ya insya Allah kami akan segera membangun atau memberikan koperasi untuk mereka agar supaya lebih bagus ekonomi mereka. Pak Raden, bagaimana dengan fenomena kalau kita masih melihat beberapa di antara penyandang disabilitas itu masih dengan mudah kita temui di jalanan, mengemis di sana dan lain sebagainya. Ini juga saya pikir adalah PR yang sedang dikerjakan oleh Pak Raden dan tim di yayasan. Untuk mereka-mereka yang cenderung sulit diajak bergabung atau diedukasi, apa yang kemudian akan Bapak lakukan dengan kondisi-kondisi itu? Tinggal jamu hutu itu Pak Raden ini diajak, tidak, toda laloh loh ya, gitu, di jalan saja. Jadi upaya-upaya kami lakukan itu sudah banyak hal untuk yang tadi Bapak sampaikan tadi. Yang pertama kami menyampaikan bahwa ini ada program pemerintah untuk usaha kemandirian. Tidak harus mengemis kalian, kalian harus dilindungi oleh pemerintah, harus ada ini. Sehingga saya bilang, yang penting Bapak bisa bantu. Saya bilang, boleh. Saya akan bantu. Saya akan bantu kalian. Yang penting punya KTP, KK, itu saja. Dan itu yang kami damping adalah bahwa bantuan ini benar-benar untuk usaha. Jangan begitu keluar dananya, dicairkan dananya untuk beli HP. Atau beli baju dan yang lain. Betul. Ya, boleh. Dipantau oleh yayasan Bapak? Iya, kami ada relawan. Kami relawan ada 30 orang untuk mendampingi. Begitu cair, tapi sebelum cair ada komitmen dulu. Bikin surat pernyataan bahwa bantuan ini untuk bahan-bahan apa, misalnya warung, bilida ini dan lain-lain. Maka setelah keluar itu harus dibelikan. Dan itu setelah cair sama-sama dananya di bank, didampingi oleh relawan kami untuk belikan. Tidak boleh lari dari itu. Benar-benar dipantau secara sistematis begitu ya Pak? Harus. Debo, ada ini yang orang mau lari dari sudah bikin list tapi saya mau beli yang lain. Tapi alhamdulillah 1053 tadi aman. Mereka konsisten. Sebab saya sudah sedikit sampaikan bahwa apabila kalian hari ini boleh bohongi saya, tapi berikutnya ketika kalian tidak konsisten dengan apa-apa tanda tangan kalian tanda tangani, berikutnya saya tidak usulkan lagi untuk dapat bantuan. Ancaman yang efektif luar biasa. Alhamdulillah dengan pola itu, alhamdulillah bisa 1043-nya komitmen dan tetap disiplin sesuai dengan apa yang dibicarakan. 143 hanya ada di wilayah Kota Gorontalo. 1043, Pak. 1043, Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Kenapa tidak ke semua kabupaten kota? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ini, Pak. Kebetulan kami itu tidak punya karyawan, hanya relawan. Relawan yang tidak punya honor, tidak ada gaji, dan tidak punya insentif. Sehingga yang tadi saya bilang 30 orang itu yang bisa menjangkau yang ada di Kota Gorontalo semuanya, 9 kecamatan. Kemudian di Kabupaten Gorontalo itu saja hanya di Telaga CS. Telaga CS. Kemudian di Bonde Bolango hanya di Tapa dan juga Bolango Selatan yang kami mediasi, kami fasilitasi. Luar biasa. Kami tidak sampai ke seluruh Provinsi Gorontalo. Sehingga kami berharap mudah-mudahan yang mungkin bisa mendengar informasi ini melalui TVRI mungkin saya berharap bahwa kawan-kawan yang care dengan disabilitas itu membentuk atau mendirikan satu yayasan LKS untuk memediasi kawan-kawan di sana. Kita berdoa semoga ini menjadi itu harapan kami. Pak Raden, terima kasih sudah minum kopi sama-sama di TVRI kali ini. Terima kasih Pak Taufik. Luar biasa, sukses sama-sama. dengan kerja-kerja baiknya. Sama-sama. Mari silakan dinikmati kopi ya Pak Raden. Sama-sama Pak.